Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mulai doa pagi kita pada pagi hari ini dengan membaca kitab Amsal pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, karena engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama berkumpul kembali untuk kita boleh mengawali hari kita bersama Tuhan. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu yang bergabung melalui YouTube. Shalom. Biarlah kiranya dimanapun Bapak Ibu berada, kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai doa pagi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk kami boleh mengawali hari bersama Engkau. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, kami rindu memberikan penyembahan yang terbaik untuk Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau datang Tuhan, melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi kita pujikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau memberi penghormatan hanya untuk Engkau. Kepadamu ya Allah. Satu kali lagi, lebih sungguh lagi Bapak Ibu kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sembah Dia, menyembahmu. mari sembah, tinggikan namanya, tinggikan namanya, masyurkan namanya, muliakan Dia, Raja di atas segala raja, satu-satunya yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, Memuji dan menyembah Tuhan kami, masuk dalam Allah yang hidup, satu-satunya yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak dimasyurkan. Hanya Engkau Yesus, yang layak disembah. Biar segala pujian, segala hormat, keagungan hanya bagimu, hanya bagi Raja kami yang layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan Dia baik, nyatakan Dia ajaib, nyatakan Dia luar biasa. Haleluya, Dia Allah yang setia, luar biasa. yang senantiasa menyertai setiap kita, Engkau dan melewati berbagai musim dalam hidup kita. besar. Dia selalu menyertai untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat suara kita untuk kita menyembah Dia pagi hari ini. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu. Kau ku sembah, kau ku sembah,
dengan segenap hati kita pujikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Katakan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari dengan segenap hati kita pujikan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Lebih sungguh katakan, Kau ku sembah. inilah penyembahan kami Tuhan. Kau ku sembah, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Kau ku Sungguh tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sungguh kami mau menyembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, menyembahmu hanya Engkau yang kami sembah, menyembahmu Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi, Engkau dimuliakan atas segala Allah. Kau dimuliakan, Engkau ditinggikan Engkau disembah, atas segala Allah. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah, yang layak diagungkan. Hanya Engkau Allah yang hanya besar. Engkau yang layak, Haleluya. layak disembah. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap
Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak menerima firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, Bu Agnes yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya, biarlah Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal dari Roh Kudus-Mu, apa yang Tuhan mau, biarlah Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kau juga urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Berikan kami hati, berikan kami pikiran, bahkan berikan kami pendengaran yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Bila ada kuasa-kuasa iblis yang hendak mencuri firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada hari ini. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara kita memasuki minggu yang ketiga ini ya, di bulan Maret kita boleh benar-benar ada di dalam penyertaan Tuhan. Walaupun dari sisi cuaca ataupun keadaan seakan-akan saudara kita belum melihat hal yang baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah selalu baik dan senantiasa menyertai kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Saya mengambil tema yaitu menghadapi orang yang memusuhi kita. Nah, apakah di dalam kehidupan ini saudara mungkin merasa, oh saya nggak punya musuh ini ya, tetapi ada orang-orang yang memusuhi saudara. Dan seringkali kita berpikir, saudara, bahwa cara kita menghadapi orang-orang yang memusuhi kita adalah dengan kita memberikan penjelasan, ya, dengan tujuan untuk kita bisa berdamai. Tetapi tidak semua cara ini bisa terjadi, bukan? Bagaimana jika orang yang memusuhi saudara itu tidak mau mendengarkan? Ya, dia tetap memusuhi kita, apapun alasannya. Bahkan mungkin sebaliknya semakin memusuhi saudara, semakin dia mungkin tidak mau, saudara, ya, bahkan bertemu dengan saudara. Bukankah ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita? Karena hal ini pun dialami oleh Raja Daud. Ya, jadi saudara, kita akan belajar hari ini dari Mazmur pasal 69. Kalau saudara memperhatikan bacaan secara berurutan, ya, saat ini kita sedang masuk ke Mazmur pasal 69 ya, atau kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melihat saudara dari Mazmur pasal 69. Mari lebih dulu kita membaca di bagian yang pertama adalah dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Mazmur pasal 69 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka
tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud ya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 69, Daud bahkan menggambarkan saudara bagaimana masalah itu datang di dalam kehidupannya itu sepertinya lebih banyak dari jumlah rambut yang ada di kepalanya. Ya, kalau saudara baca itu ya, bagaimana betul-betul dia seperti sudah tidak memiliki lagi kekuatan. Jadi saudara, kalau seandainya saudara mengalami seperti itu, saudara tidak mau memusuhi orang itu. Tetapi orang itu terus memusuhi saudara. Bagaimana? Apa sikap saudara? Bagaimana langkah saudara? Hal yang pertama saya lihat ya, yang dilakukan oleh Daud, dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Serahkan semuanya, ketakutannya. Ketika Daud terus terang berkata, Tuhan kau mengenal celahku, maluku, nodaku, semua lawanku ada di hadapanku. Bahkan celah itu, rasa malu itu seperti menghancurkan hidup. Bisa saja mungkin saudara dikata-katai hal yang tidak sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Tetapi itu mungkin sudah sampai menyebar kemana-mana. Bagaimana? Saudara ingin konfrontasi rasanya ya. Wah, ya, ingin klarifikasi. Saya nggak begitu. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara mungkin sia-sia. Karena semakin saudara berupaya untuk membenarkan diri atau untuk membela diri, wah itu semakin seperti masuk ke dalam satu air ya, yang sudah keruh, tambah digoyang, tambah keruh lagi. Apa saudara yang kita bisa lihat dilakukan oleh Daud? Bagaimana saudara dia tidak berusaha menghadapi pergumulan dengan caranya sendiri. Tapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Biarlah kalau Tuhan mau membalas, Tuhanlah yang melakukan itu. Ya, jadi saudara, inilah hal yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan ketika ada orang-orang yang memusuhi kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Rasa takut kita, rasa gentar kita, rasa malu kita, ya, rasa kita tidak berdaya. Serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengambil contoh ya, membandingkan saudara apa yang dialami Daud ini dengan apa yang dialami oleh Raja Yosafat. Saudara, persoalan yang datang dalam kehidupan kita ini bisa seperti yang dialami oleh Daud. Bagaimana saudara dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang iri hati, dengki ya, karena melihat Daud kok disertai Tuhan, Daud kok maju. Nah, kita juga bisa melihat persoalan yang dialami oleh Raja Yosafat, yang secara tiba-tiba dia diserang oleh Bani Amon, Moab, suku Meunim, wah sampai dia merasa tidak berdaya. Raja Yosafat juga alami rasa takut. Tetapi saudara bisa juga saudara dimusuhi oleh orang-orang itu mungkin karena ada kesalahan juga dari pihak saudara, dari pihak saya. Kita mungkin sudah berusaha, sudah berdamai, mungkin kita sudah minta maaf, tapi dia tetap tidak mau. Nah, apapun penyebabnya, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara nggak ada yang salah, musuh yang salah, ya, atau mungkin saudara memang saudara juga ada yang salah, tapi saudara minta maaf, dia tetap memusuhi. Bagaimana sikap kita? Ya, yang pertama, saudara kita datang kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan, serahkan benar-benar. Sebab kita ambil contoh yang dialami oleh Yosafat ya. Sangat jelas sekali. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, ketika Yosafat mendapat serangan dari Bani Amon, Moab, suku Meunim. Saudara, bagaimana reaksi daripada Yosafat? Firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut. Sangat manusiawi sekali ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi serangan, menghadapi persoalan yang tiba-tiba. Menjadi takut.
tetapi kemudian lalu mengambil keputusan. Jangan terus ketakutan, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Itu saudara, rasa takut itu diberi oleh Tuhan, saudara, sebagai satu alarm untuk membawa kita mendekat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia merasa bahwa kekuatannya tidak seimbang dengan kekuatan musuh? Dia datang kepada kekuatan yang lebih atas, kekuatan yang lebih besar, lebih berkuasa. Dia mengambil keputusan mencari Tuhan, bahkan saudara, dia minta supaya orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya untuk berdoa, untuk berpuasa. Dikatakan bangsa Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi surah inilah bagian pertama, serahkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan kemudian saudara terbelenggu di dalam rasa takut yang berkelebihan, rasa benci yang berkelebihan, rasa sedih yang terus-menerus dihidupi, yang nanti pada akhirnya akan membuat masalah baru. Masalah baru itu berupa sakit penyakit, kehilangan damai sejahtera. Saudara jadi malas juga ke gereja, beribadah, saudara juga malas juga melayani Tuhan. Nah itu sebabnya langkah pertama, inilah yang juga dilakukan oleh Daud, oleh Raja Yosafat, yaitu menyerahkan semua masalah kepada Tuhan. Termasuk ketakutan kita, termasuk saudara, bagaimana nanti cara Tuhan akan membela kehidupan kita. Kita serahkan. Kita terus-menerus datang kepada Tuhan di dalam doa. Hari-hari ini kita sedang, Gereja HFC Kota sedang melakukan puasa raya, sudah 40 hari ya. 30 hari yang pertama ini sampai tanggal 30 Maret. Dari tanggal 1 sampai 30 Maret. Nanti akan disusul kembali saudara tanggal 27 Mei ya, sampai memasuki masa pencurahan Roh Kudus. Nah, apa sih saudara tujuannya? Kita merendahkan diri. Kita boleh benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara juga ketika kita merendahkan diri, kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi percayalah saudara, ketika saudara sedang berpuasa, sikap saudara akan sangat berbeda dengan jika saudara tidak sedang berpuasa. Ya, mungkin kalau tidak sedang berpuasa, doanya mungkin ya, mungkin penuh dicampur, saudara, ada rasa jengkel, marah. Tapi ketika saudara berpuasa, kita merendahkan diri. Firman Tuhan mengisi dan memenuhi kehidupan kita. Kita menyerahkan betul-betul semua persoalan kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita memakai caranya yang sungguh-sungguh tidak terduga-duga dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita melihat langkah yang kedua yang dilakukan oleh Daud. Mari kita membaca Mazmur 69 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Mazmur 69 ayat 28 sampai 31. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian mengagungkan Dia dengan syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Nah, apa sih saudara langkah yang kedua? Kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Ketakutan kita, kegentaran kita, kemarahan kita, kesedihan kita, serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan cara semuanya kepada Tuhan. Dengan siapa Tuhan saya akan bertemu. Nah, kita serahkan semua kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua, kita melihat bagaimana Daud menaruh percaya kepada perlindungan Tuhan. Kepercayaan mulai harus ditaruh, benar-benar diletakkan. Masalah bukan hanya diserahkan, udah ya serah terima. Nah, tapi saudara harus percaya. Ketika saudara menyerahkan
masalah itu kepada Tuhan, kita harus percaya kepada perlindungan Tuhan. Ketika Daud berkata, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadaku ya Allah, kiranya melindungi aku. Nah ini, coba perlihatkan lagi ayat itu, siapa? Noel. Ya. Jadi sudah kita bisa melihat bagaimana ketika, mungkin ayat yang ke-29 kali ya, ayat ke-29. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Orang yang sedang tertindas, orang yang sedang ada di bawah, orang yang sedang mengalami kesesakan. Bapak Ibu Saudara, itu sebetulnya seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita, menarik kita kadang-kadang terpaksa loh ya, karena nggak ada cara lain. Kita datang kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Kita sekarang bandingkan saudara dengan apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika Yosafat juga berdoa di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12, ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Jadi Bapak Ibu Saudara, ya ini beda doa orang-orang dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Ya, di perjanjian lama itu masih berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sementara di dalam perjanjian baru, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, ketika saudara disakiti, saudara rasanya ingin balas apa enggak? Rasanya ingin balas, ingin membela diri. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua serahkan kepada Tuhan, mempercayakan semua itu juga kepada Tuhan, memohon perlindungan Tuhan. Ya, bagaimana ketika Yosafat berdoa, Tuhan, tidakkah engkau lu yang akan menghukum mereka? Karena kalau mereka tidak engkau engkau tidak bertindak atas mereka, aku terus ini Tuhan yang menjadi satu sasaran. Dan dengan terus terang, Yosafat berkata, coba munculkan 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Wah, ya laskar yang menghadapi lawan musuh, waduh kekuatannya luar biasa. Dari Bani Amon, Moab, suku Meunim, wah bergabung. Dan Yosafat terus terang berkata, tidakkah engkau akan menghukum mereka loh, sebab kalau enggak gimana ini? Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada tertuju kepada. Sudah ini menggambarkan bagaimana bukan mata saja yang hanya tertuju, hati kita benar-benar serahkan udah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau menerima pembelaan, perlindungan, kita harus percaya kepada orang yang akan membantu kita, bukan? Demikian juga, saudara, ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita mau menaruh kepercayaan kita secara penuh kepada perlindungan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Daud. Inilah juga yang dilakukan oleh Yosafat. Inilah juga yang harus dilakukan oleh saya dan saudara, siapapun. Ketika kita menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang melawan kita, taruhlah percaya kita kepada Tuhan. Perlindungan, pembelaan yang Tuhan akan lakukan. Tuhan bisa memunculkan orang-orang yang kita nggak mengerti loh dari mana ya orang-orang ini bisa Tuhan datangkan. Semua itu adalah hasil daripada kita berdoa. Semua itu adalah hasil daripada kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengaturkan strategi. Tuhanlah yang mendatangkan cara-cara untuk menolong. Saudara lihat bagaimana ketika Daud berkali-kali, saudara alami bagaimana dia dalam satu situasi yang terjepit. Kematian sudah di depan mata dia. Tetapi Tuhan bisa mengubah keadaan. Ya. Ingat, saudara, ketika Daud sedang ada di salah satu goa bersembunyi dari kejaran Raja Saul membawa 3.000 pasukan, bayangkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara? Seperti persoalan itu dibalikkan. Bagaimana
Saul rasa perutnya sangat sakit sekali sampai mau buang air besar ini. Nah, disitulah saudara Daud benar-benar sangat mudah sekali untuk membunuh Saul. Panglimanya pun berkata, udah Tuhan udah kasih nih, balas aja, kita bunuh aja. Apa jawab Daud? Jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dalam hal ini Saul ya, seorang yang memang dipilih Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang dihadapi Daud mungkin Saul sedang jauh dari Tuhan. Tapi Daud tetap memilih percaya bahwa Saul ini seorang yang diurapi Tuhan. Dia sudah menyerahkan kepada Tuhan, caranya kepada Tuhan. Daud juga percaya akan perlindungan Tuhan atas kehidupan. Sehingga dia hanya potong aja ujung jubahnya Saul itu, puncak jubah. Nah, lalu diberitahu setelah semua selesai ini, aku mau bunuh, sangat mudah sekali. Saya lihat, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Tuhan juga bisa memberitahu saudara, ya, ketika Daud ada di satu tempat juga yang tempat melarikan diri. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika di Gua Adulam, itulah Daud juga bersembunyi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan persoalan Daud? Seringkali kita nggak bisa mengerti loh. Tuhan malah datangkan orang-orang penjahat, yang punya utang, orang-orang yang sakit hati, didatangkan. Bukannya menolong menyelesaikan masalah, kok kayak tambah masalah ini. Tapi disitulah saudara justru di Gua Adulam. Daud bisa menyusun kekuatan saudara dari prajurit-prajurit yang Tuhan izinkan boleh datang dalam keadaan yang sungguh-sungguh penuh dengan satu keadaan yang sepertinya di bawah standar itu. Karena mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sepertinya tidak siap saudara untuk dilatih. Kita seringkali tidak mengerti cara Tuhan. Tetapi dari satu goa ke goa lain tempat bersembunyi, Tuhan memakai semua cara, semua keadaan, semua manusia untuk membawa Daud benar-benar kembali saudara ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika waktunya tiba, Daud mengalami bagaimana peninggian itu datang dari Tuhan. Dan sampai pada akhirnya, Daud kedapatan setia pada Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang memusuhi kita. Serahkan semua masalah, serahkan semua perasaan kita, hati kita kepada Tuhan. Lalu percayakan caranya kepada Tuhan, cara Dia melindungi, cara kita menghadapi. Tunggu waktunya Tuhan. Nantikan waktu itu pasti datang. Dan yang terakhir, mari kita membaca Mazmur 69 ayat 28 sampai dengan Mazmur 69 ayatnya yang ke-31. Mazmur pasal 69 ayat 33 sampai ayat 36. Ayat 33 sampai ayat 36. Ya. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menghadapi orang-orang yang memusuhi saudara, apa yang saudara lakukan? Tetaplah memuji Tuhan. Jangan kecewa. Tetaplah memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pujian kita kepada Tuhan itu adalah hasil kita percaya kepada Tuhan. Setelah tadi ya bagian kedua kita mempercayakan caranya, cara Tuhan melindungi, cara Tuhan menyelesaikan.
Bagian yang ketiga apa? Pujilah Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Jangan kecewa. Saudara-saudara sekalian, kepercayaan Daud dinyatakan ketika dia berkata, Tuhanlah mendengarkan orang miskin. Tuhanlah membela orang-orang yang dipandang hina. Tuhanlah yang boleh melepaskan orang-orang dari dalam tahan. Lalu kemudian dia berkata, biarlah aku bersama dengan langit dan bumi, dengan lautan, dengan semua yang bergerak di dalamnya, memuji-muji Tuhan. Dan dia memiliki iman, saudara. Saudara kalau sudah bisa memuji Tuhan, mengucap syukur di dalam keadaan yang terjepit, saudara, Tuhan akan membawa saudara juga bisa melihat masa depan saudara yang saudara belum lihat. Firman Tuhan berkata, Yesus mengajari, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan memperoleh. Bagaimana keadaan Daud di dalam Mazmur 69? Terjepit. Musuhnya lebih banyak dari jumlah rambut yang ada di kepalanya. Itu keadaan dia. Tapi saudara lihat bagaimana ketika dia menyerahkan semua ketakutan kepada Tuhan, mempercayakan semua cara kepada Tuhan, perlindungan kepada Tuhan. Dari situlah saudara Daud muncul puji-pujian, dan dengan iman dia berkata, Pak, Tuhan pasti akan selamatkan Sion. Tuhan pasti akan membangun kota-kota Yehuda. Nah, padahal dia lagi dalam pelarian ini, saudara. Tapi dia sudah bisa melihat ke depan. Tuhanlah yang akan memberkati anak cucu. Wah, generasi yang ke depan. Nama Tuhan akan ada di situ. Pemazmur, sungguh-sungguh sudah dalam hal ini Daud yang meyakini bahwa orang yang memuji-muji Tuhan akan mendapatkan semua kebaikan yang dialami, yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang posisi saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara dalam keadaan terjepit? Seringkali kita berkeluh kesah, mengasihani diri sendiri, kita ketakutan, kita mungkin pakai cara kita sendiri. Tapi ketika saudara ikuti strategi cara Daud, berakhir dengan apa, saudara? Membawa pujian, membawa ucapan syukur. Sehingga saudara bisa melihat masa depan yang Tuhan berikan, bukan rancangan kecelakaan. Bukan, saudara. Walaupun saudara saat ini sedang menghadapi kekelaman itu belum selesai. Ya. Awan yang kelabu itu masih ada di atas hidup saudara. Tapi saudara sudah bisa melihat, seperti burung Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan. Ia akan mendapat kekuatan yang baru, dia akan bisa terbang melewati badai. Saudara, bukan cuma badai yang dia lihat, tapi dia bisa melihat di belakang badai itu ada apa. Bukankah ini yang dilakukan oleh Daud? Dia bisa melihat bagaimana Allah akan menyelamatkan Sion. Allah akan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang bisa diam di sana, memilikinya, bahkan bersama dengan anak cucu hamba-hambanya mewarisi tempat itu. Wah, bukankah ini satu deklarasi iman yang luar biasa, visi untuk melihat ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat tidak kebetulan ya, karena saya bandingkan hari ini Mazmur 69 dengan Yosafat, hal yang sama. Coba kita melihat. 2 Tawarikh 20 ayat 18. 2 Tawarikh 20 ayat 18 sampai ayat 20. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah keadaan ada keadaan yang sulit, orang-orang yang memusuhi saudara, orang-orang yang menjauhkan diri dari saudara, itulah saat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Jangan percaya kepada omongan orang, jangan percaya kepada omongan musuh, jangan percaya kepada ancaman
yang ada sudah di sekeliling kita. Percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada hamba-hambanya menyampaikan firman, menyampaikan janji firman Tuhan. Kamu akan berhasil. Kita lihat ayat 22 ayat terakhir. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, 2 Tawari 20 ayat 22 ya. Ketika mereka, ayat 22. Ayat 22, 2 Tawari ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kapan Tuhan membuat penghadangan? Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian. Saudara, cara Tuhan itu seringkali nggak masuk ya di akal kita. Orang lagi susah, lagi sedih, lagi takut, lagi tidak berdaya. Kok disuruh saudara membawa pujian? Itulah yang disebut korban pujian. Korban ucapan syukur. Karena yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti memberi perlindungan, yang pasti memberi pembelaan, yang pasti memberikan kemenangan. Walaupun caranya kita tidak tahu, waktunya tidak tahu, tapi Tuhan saya tetap percaya. Dan kepercayaan itulah melahirkan satu pujian. Pujian itulah yang sungguh diterima oleh Tuhan sebagai bau yang begitu harum, wangi-wangian yang begitu harum, yang akhirnya membuat Tuhan sungguh bertindak. Itu cara kerjanya. Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita. Ada mujizat, ada keajaiban di tengah-tengah korban ucapan syukur. Saudara, saya juga diingatkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Kisah Rasul 16, pada saat dia di penjara di kota Filipi bersama dengan Silas. Tengah malam dikatakan dia menaikkan puji-pujian, ucapan syukur. Dia berdoa dan Tuhan melakukan mujizat yang bahkan dia tidak pernah bayangkan. Bagaimana terjadi gempa bumi yang meruntuhkan, bukan meruntuhkan seluruh bangunan, tetapi membuka pintu-pintu penjara, membuka belenggu-belenggu tahanan. Ini gempa bumi model apa ini, saudara? Inilah gempa bumi yang memang Tuhan adakan. Digoyang semua sampai pintunya buka, tapi tidak membuat hancur sehingga nggak ada satu orang pun yang mati. Dan justru sudah melalui peristiwa itu lahirlah jemaat pertama di kota Filipi. Karena apa? Karena kemudian kepala penjara dan seisi keluarganya percaya memberi diri dibaptis. Ada kemuliaan Bapak Ibu. Di balik semua kesesakan, kesusahan, bahkan Tuhan izinkan ada orang-orang yang memusuhi saudara, ada orang-orang yang memfitnah saudara, ada orang-orang yang mengkhianati, meninggalkan. Semuanya Tuhan pakai saudara, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saya ingin berdoa kepada saudara, jika ada di antara saudara yang sedang menghadapi kesesakan dalam hidup ini, ada orang-orang di tempat pekerjaan saudara atau dalam keluarga atau persahabatan atau apapun ya yang tiba-tiba memusuhi saudara, sepertinya benar-benar dia mengambil damai sejahtera dalam hidup saudara. Mari angkat tangan saudara, Tuhan kau melihat tangan-tangan kami yang diangkat, khususnya mereka yang sedang mengalami Tuhan. Orang-orang yang tiba-tiba saja memusuhi, orang-orang yang tiba-tiba aja berbuat yang tidak baik. Tuhan, ketika kami menghadapi semua itu, ada rasa takut, ada rasa tidak senang, ada rasa marah. Tapi kami belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Seperti Daud, seperti Yosafat. Kami ingin menyerahkan semua kepada Tuhan. Kami ingin menaruh kepercayaan kami benar-benar kepada perlindungan, cara Tuhan. Dan bagian kami, Tuhan, kami mau tetap belajar. Membawa pujian, membawa ucapan syukur. Karena kami percaya, ketika kami benar-benar menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhanlah pasti turun tangan. Tuhan menolong, lepaskan damai sejahtera pada anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami keadaan yang sulit, orang-orang yang sulit. Kami mau melepaskan pengampunan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Masa depan kami percaya, janji Tuhan, rancangan yang ada pada Tuhan atas hidup kami, atas hidup saudara adalah rancangan yang benar,
bukan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, peninggian datang daripada Tuhan pada waktunya. Engkau akan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani dan sudah bergabung via Zoom, via YouTube. Kita ketemu lagi.